kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Kepala UPT SNPN 02 Buaya Pengaca, dan terima kasih juga kepada Waka Kurikulum SNPN 02 Buaya Pengaca yang sempat hadir pada siang hari ini, dan teman-teman sejawatku ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat beliaulah kita bisa berkumpul kembali, bisa berkumpul di laptop ini guna untuk pengimbasan ya Bapak Ibu ya. Dan selawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menyebarkan tentang budaya positif ya, selama saya mengikuti CGP Angkatan 9, penyebaran pemahaman dan perencanaan budaya positif, di mana di budaya positif ini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, dan selanjutnya disiplin positif, ada nilai-nilai kebijakan, ada kebutuhan dasar manusia, adanya motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Itulah materi kita pada siang hari ini. Lanjut, ini yang akan kami paparkan satu persatu, di mana di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berreferensi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Lanjut, ini ada mengubah paradigma simulasi respon ke pendekatan teori kontrol, di mana di situ ada simulasi respon, ada juga teori kontrol. Untuk stimulasi respon itu ada realitas kebutuhan ya, itu kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Terus yang terakhir adalah pemangkasan adalah saat rujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol adanya realisasi ya. Ini memang sangat berbeda ya antara stimulasi respon dan teori kontrol itu ya. Bisa Bapak dan Ibu guru lihat di slide itu ya, ada contohnya saja itu. Dari yang pertama itu realisasi atau kebutuhan kita sama. Sedangkan di teori kontrol realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Bagaimana kita mau menyamakan, ya tidak? Itu ya. Boleh dilanjut Bu, untuk Bapak dan Ibu boleh dibaca nanti slide-nya ya. Nah, lanjut di sini ada disiplin positif. Disiplin positif itu adalah mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan ya, atau juga reward dan ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Lanjut, di sini ada nilai-nilai kebajikan, ya. Itu juga ada diambil dari kesepakatan bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ada 3 contoh dari kebijakan instruksi atau organisasi itu. Di sini kita sudah mengacu pada kurikulum Merdeka. Itu kami ambil dari profil belajar Pancasila, di mana dalam profil belajar Pancasila itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada juga dari teori PYP, ya, di mana di dalam PYP itu terdapat toleransi,
rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang selanjutnya itu keterampilan hidup, di mana di situ adanya dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk dirinya. Lanjut. Ada kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia ini kita sangat berbeda-beda, Bapak dan Ibu ya. Dari tadi sudah kita jelaskan dari teori kontrol tadi ya. Ini adanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik Bapak dan Ibu Guru, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini yang sehari-harinya kita butuhkan. Yang pertama adanya bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dari kelima kebutuhan itu juga bisa kami ambil. Contohnya untuk bertahan hidup itu yang pertama-tama adalah makanan, apalagi Bapak Ibu, pakaian, terus tempat tinggal, oke, keamanan dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan hidup kita. Terus yang selanjutnya adalah contoh dari kasih sayang tadi, itu bisa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Dan contoh dari penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Dari contoh kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan hidup tentang kesenangan, di mana kesenangan ini adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Lanjut, ini motivasi perilaku manusia ada 2 macam, yaitu dari dalam dan dari luar. Lanjut. Di sini ada untuk diperhatikan Bapak dan Ibu Guru, itu ada hukuman, konsekuensi, dan institusi. Di mana hukuman itu contohnya kalau kita menghukum itu tidak terencana ya, atau tiba-tiba, refleks. Ya, biasanya itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Terus bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensinya terencana, disepakati. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi itu adalah proses di mana mendapatkan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratifnya yang mengajarkan untuk murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini lagi Bapak dan Ibu Guru ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Dari materi ini kami harapkan Bapak dan Ibu Guru bisa memotivasi diri kita sendiri. Saya termasuk di bagian mana? Apakah bagian penghukum, apakah bagian pembuat merasa bersalah, ataupun teman, ataupun pemantau, dan terakhir adalah manajer. Ini ada contohnya dari posisi kontrol itu sebagai penghukum ya. Kasusnya memang kami tidak buat video Bapak Ibu Guru ya. Ini kasus kami ambil dari keseharian kita. Ini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi guru sebagai penghukum itu ada kalimatnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi kita saat menghukum. Tetapi kalau di pembuat merasa bersalah, itu juga ada kalimatnya, berapa kali
Bapak harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan Bapak dan Ibu. Di sini juga banyak Bapak dan Ibu guru yang sebagai merasa bersalah itu ya. Dan di sini mari kita bersama-sama memotivasi diri kita masuk di bagian yang mana. Lanjut, nah yang ini kalau dari kami ataupun mari kita bersama-sama, kita Bapak dan Ibu guru adalah tenaga pengajar, mari kita tegakkan posisi guru sebagai manajer. Ini ada kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Tuh, lanjut. Ini materi tentang keyakinan kelas. Nah, ini ya, kita sering sekali keseharian kita mengambil dan kita selama ini belum tahu mana yang keyakinan kelas dan mana yang peraturan kelas. Lanjut. Nah, ini cara pembentukan keyakinan kelas ya, itu ada beberapa langkah atau tahapan. Yang pertama bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah dipercaya. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas itu bisa dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini yang segitiga restitusi, di mana segitiga ini ada 3 tahapan ya. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas di mana restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada validasi tindakan yang salah, itu ada kalimatnya dan cara kita sebagai Bapak dan Ibu guru ya. Tindakan yang merasa salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus kalimat selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan apa yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini tentang restitusi yang menanyakan keyakinan. Nah, di situ tentang keyakinan ini adanya berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita bermotivasi secara intrinsik ya. Itu ada kalimatnya juga, apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah kita sepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu kalau kita membuat kesepakatan kelas. Baiklah Bapak dan Ibu guru, inilah pemaparan materi saya tentang budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini butuh proses ya, butuh proses untuk melibatkan berbagai pihak. Tidak bisa saya sendiri maupun Bu Elka. Mari kita saling bergandeng tangan, mari kita saling berkolaborasi, mari kita saling dukung untuk meningkatkan cara belajar kita yang ada di UPT SMPN 02 Buaya Pengajar ini, sehingga terwujudnya siswa yang berakhlak mulia ya. Jadi itu saja mungkin dari Bapak dan Ibu guru. Ada yang kurang jelas dari materi kami ataupun ada yang mau ngasih umpan balik, kami persilakan. Baiklah Bapak dan Ibu yang ingin bertanya silakan. Silakan. Dikasih kesempatan Bapak dan Ibu.
untuk sama-sama kita belajar. Ya. Oh, oke, silakan Pak Rita. Terima kasih Bu Rita atas pemaparannya. Menurut saya pemaparan dari Ibu sudah sangat baik. Di sini kita sebagai guru PT SMP 02 buat pembaca, mari kita terapkan budaya positif di lingkungan PT SMP 02 buat pembaca, dan kita juga harus bisa bagaimana menyelesaikan masalah siswa itu tadi dengan segitiga restitusi, bukan langsung mengejar siswa untuk misalkan melakukan kesalahan, langsung mengejar mereka tentang keburukan mereka. Tapi mari kita dalami dan mari kita gali agar siswa kita sendiri bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Elta. Mungkin masih ada Bapak dan Ibu guru. Ibu Nani boleh, atau Pak Nom sebagai guru penggerak kami yang ada di UPT SMPN 02 Bro Macan ini, kami butuh masukan dari Bapak, ya. Silakan Pak. Ayo Pak, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk saya nggak akan banyak, tapi saya hanya akan menanggapi dari penyampaian dari Bu Rita tadi. Sangat benar sekali bahwa salah satu cara untuk menanggulangi kenakalan remaja pada saat ini itu adalah mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, ini harapannya setelah diseminasi ini kita bisa sama-sama menerapkan ini di kelas, kemudian kita budayakan budaya positif di siswa supaya segala sesuatu yang positif itu mengakar dan tumbuh dalam diri siswa kita. Jadi sangat bagus sekali. Alur penjelasannya juga sangat bagus, slide-nya juga sangat interaktif. Terima kasih kepada Bu Rita yang sudah menyampaikan, dan semoga kita semua diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk melaksanakan apa yang dipresentasikan ini. Saya rasa itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nom, ya. Betul Pak, kita sama-sama bergandeng tangan untuk meningkatkan budaya positif yang ada di sekolahan kita ini. Mungkin cukup ya. Oke Bapak dan Ibu, sebelum kami tutup, ini ada pantun sedikit ya. Kita berpantun dulu di siang hari ini, biar Bapak dan Ibu guru tidak ngantuk ya. Oke, siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.